Badan Tim Nasional Sumarji kecewa dengan sanksi oleh Komite Disiplin FIFA yang menimpa dirinya. Sanksi berupa larangan mendampingi timnas dalam 20 pertandingan dan denda 324 juta rupiah. Komite Disiplin FIFA menilai Sumarji melakukan tindakan agresif kepada wasit Tiongkok Manning hingga terjatuh di laga timnas melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Oktober 2025. Sumarji mengaku kecewa namun tetap akan menjalani hukumannya. Sebelumnya, dua penggawa timnas Shane Patinama dan Tom Haye sudah lebih dulu mendapatkan sanksi dari FIFA berupa sanksi larangan bermain 4 pertandingan dan denda 103 juta rupiah. Saya dorong apa? Menurut laporan wasit, manajer tim ya sangat. Kalau kecewa, saya sangat kecewa karena menurut saya ini sangat berlebihan, tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan gitu. Ya, tapi ya itulah FIFA, itulah sepak bola. Memang fair play itu juga memang sangat dibutuhkan dan itu juga merupakan kesalahan saya. Kenapa saya harus demikian? Harusnya saya tidak, tapi kembali lagi bahwa itu bentuk rasa ingin melindungi pemain saya dan saya memang melihat waktu itu mungkin juga masyarakat melihat bagaimana wasit memperlakukan timnas kita gitu. John Herdman bertemu operator Liga Super membahas kebutuhan timnas dan agenda Liga Domestik. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan operator Liga bisa bantu Herdman dalam menyuplai pemain untuk kebutuhan timnas. John Herdman tancap gas mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi agenda penting di tahun 2026, termasuk FIFA Series di Maret mendatang. Salah satu langkah Herdman mendatangi operator Liga Domestik membahas penyesuaian kebutuhan timnas dengan agenda Liga. Bersama Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, Herdman berdiskusi dengan petinggi I-League, berbicara penyelarasan agenda kompetisi domestik dan kebutuhan timnas. Dalam keterangannya, Herdman bilang ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berkolaborasi dengan I-League. Kami memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat liga dan tim nasional. Kualitas liga domestik akan berpengaruh pada kemajuan timnas Indonesia. Ketua Badan Timnas Sumarji menyambut baik banyaknya pemain diaspora yang bergabung ke Liga Super. Sumarji yakin kedatangan mereka bisa membawa perubahan signifikan pada liga domestik. Pertama saya ucapkan selamat datang, welcome kepada anak-anak saya, adik-adik saya yang tadinya main di Eropa, sekarang bermain di Super League di kita. Selamat datang di Liga Indonesia dan seperti itulah liga kita. Harapan saya dengan mereka ada bergabung, ada Ivar yang baru datang, ada Sen yang juga baru datang, bisa mengikuti iklim sepak bola kita dan bisa segera beradaptasi dan bisa turut serta memperbaiki liga yang ada di kita, terutama kualitas permainan kita agar supaya bisa lebih baik lagi. Analis sepak bola Muhammad Kusnaini menilai sejauh ini pemain diaspora yang datang ke Super League sudah on the track. Kusnaini berharap pemain diaspora yang bergabung ke Liga Super bisa menularkan ilmu dan teknologinya ke pemain lokal. Tapi saya tetap melihat bahwa pemain-pemain ini masih di track yang cukup baik ya. Memang ada satu dua yang harus disebut agak terpengaruh dengan attitude yang ditunjukkan oleh beberapa pemain lokal mulai mengikuti gitu ya. Saya justru berharap pemain-pemain ini bisa menjadi contoh bagi yang lain ya, bukan sebaliknya malah meniru apa yang mereka lihat di sini. Karena mereka diharapkan membawa perubahan kultur, disiplin yang kuat, respect terhadap perangkat pertandingan, respect terhadap lawan, itu yang kita tunggu dari mereka agar menular ke pemain lokal. Sederet langkah taktis dilakukan Herdman meracik timnas Indonesia. FIFA Series akan jadi ujian perdana John Herdman. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, bagaimana pengaruh pertemuan John Herdman dengan operator liga terhadap timnas Indonesia? Kita bahas bersama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Neil Maizar. Selamat malam, Coach Neil. Selamat malam, Bang. Coach, ini biasanya jika pelatih timnas bertemu dengan operator liga, itu apa saja yang dibahas, Coach? Biasanya sih tentang kebutuhan pemain untuk timnas, Bang. Karena selama ini kan kalau ada FIFA Match Day atau turnamen-turnamen kan klub itu kan jarang mau memberikan pemainnya untuk kebutuhan tim nasional. Karena klub juga butuh pemain itu untuk untuk bermain di kompetisi yang dia inginkan. Karena
pasti pemain-pemain kunci dia itu Bang di klub itu. Jadi dia jarang untuk memberikan ke tim nasional. Nah, mungkin pembicaraan ini mungkin menyangkut itu karena kan kalau pemain ini bisa dimainkan untuk tim nasional, coach dari John Herman ini akan lebih mudah. Karena FIFA Seriesnya kan tinggal tanggal 18 hari lagi. Kalau misalnya FIFA Seriesnya memulai tanggal 23, itu harus bersiap minimal 1 week before game itu. Oke. Dan ini kalau memang semua pemain Liga Super ini bisa dimainkan, wah ini luar biasa buat tim nasional. Mungkin Ini itu yang dibicarakan. biasanya kan klub yang agak susah kalau bukan masuk kalender FIFA ya coach ya. Itu gontok-gontokannya bagaimana pelatih dengan klub biasanya coach? Iya, karena kan pelatih ini kan mempunyai ego tersendiri, Bang. Kalau tim dia kalah, itu yang disalahin adalah pelatih karena owner ya pemegang klub dia nggak akan memikirkan bahwa untuk tim nasional jarang sih ya. Karena pelatih ini kan misalnya nih Persija main lawan Persib Bandung, terus beberapa pemain kuncinya bermain di tim nasional. Dan tidak apa namanya? Pelatihnya tidak merasa aman untuk permainan tersebut. Sehingga ketika dibutuhkan pemainnya 1 atau 2 untuk tim nasional pasti pelatih akan meminta perubahan jadwal supaya ditunda, supaya di-cancel, supaya dialihkan minggu depan. Itu masalahnya Bang. Jadi memang ini ada tarik ulur ya, kecuali FIFA Matchday ya. Tarik ulur maksudnya memang ada apa namanya kesepakatan antara liga bagaimana berbicara ke pemilik klub nanti supaya pertandingan ini pemain bisa dipanggil. Oke. Seperti yang kalau tahun lalu kemarin saya bilang itu malah kompetisinya diberhentikan untuk tetap pemain tim nasional main di pertandingan resmi gitu. Seperti yang kemarin di SEA Games kan. Di Iya. SEA Games kan itu pertandingan kompetisi diberhentikan Bang selama 1 bulan. Berarti ini sebuah langkah yang progresif, cukup progresif bagi seorang Herdman. Setelah dikenalkan 13 Januari, di akhir Januari bertemu dengan operator liga ini perlu diapresiasi ya, Coach Neil? Ya kita harus hargai lah. Ini kan artinya John Herdman ini bagaimana dia melihat permasalahannya dari semua hal ya, semua aspek. Ya, salah satu masalah ini mengenai pemain-pemain yang ada di Liga 1 ini kan tidak semuanya yang bisa dilepaskan. Bahkan dulu ada kesepakatan setiap tim boleh dilepaskan 1 pemain aja. Tapi kan itu tidak menjamin bahwa tim itu lebih hebat. Karena kalau seorang head coach itu ke tim nasional itu kan dia mungkin butuh pemain 1 atau 2 atau 3 di sebuah tim, nanti kita batasi 1 pemain. Berarti kan tidak relevan gitu loh. Oh. Jadi sekarang ini mungkin PSSI harus memberikan semua apa yang diinginkan oleh John Herman untuk Indonesia berprestasi lebih bagus. Apakah di suatu klub itu diambil 1 pemain untuk tim nasional, 2 pemain untuk tim nasional, 3 pemain untuk... Ya terserah dia, jangan dibatasin. Nah ini baru kesepakatan, mungkin itu pembicaraan yang mungkin diinginkan oleh John Herman. Bagaimana sinergi ini, kesepakatan ini bisa berjalan. Apakah nanti ketika butuh tim nasionalnya kompetisi diberhentikan 1 minggu atau 2 minggu, atau pemain ini distartkan dulu. Nah itu kesepakatan. Nah itu butuh waktu. Tapi kalau saya lihat kalau 23 Maret mulai FIFA Series ya kan tinggal 18 hari lagi. Iya. Nah, ini langkah yang positif buat John Herman untuk bisa beradaptasi secara pelan-pelan apa yang harus dilakukannya untuk ke depan. Ini Begitu, Bang. termasuk gelombang diaspora yang mulai banyak yang merapat ke Liga Super juga ini jadi keuntungan. Artinya akan banyak pilihan, klub juga bisa dengan mudah melepas atau bagaimana menurut Anda, Coach? Ya pastilah kalau pemain diaspora yang sudah merapat ke Super League Indonesia ini ya itu sangat menguntungkan buat seorang pelatih kepala karena dia punya banyak pilihan dan tidak perlu dia harus minta izin ke klubnya seperti bermain di luar negeri. Di Eropa kan kalau tidak FIFA Matchday mereka tidak akan bisa memberikan secara tulus gitu loh Bang. Jadi kalau bersama di Indonesia ya bisa diatur semua kan kita punya organisasi tersendiri. Jadi memudahkan ya sekarang Ivan Jenner udah ke sini, ya Pati Nama udah ke sini. Itu cukup memberikan keuntungan buat kita. Walaupun secara grade ya sedikit
tidak down, sedikit turun lah. Karena di Eropa sama Liga ini kan berbeda. Gitu aja Bang. Tapi diharapkan tentu kehadiran mereka bisa mengangkat level liga, termasuk dengan pertemuan dengan Herdman ini ya, Coach Neil, bisa mengangkat level liga. Iya, saya pikir bisa ya, karena kan sebenarnya kan dia mempunyai karakter dan cara berbeda dalam segala hal. Karena seperti pemain-pemain yang udah bermain di Eropa itu kan cara berpikirnya sedikit berbeda. Terutama disiplin dia, respect dia terhadap pemain, respect dia terhadap pelatih, respect dia terhadap lawan, respect dia terhadap orang-orang di sekitarnya itu kan lebih tinggi. Dan cara berpikir dia karena experience di luar negeri itu cukup secara permainan sudah terstruktur, tersistem dan terorganize. Mungkin transfer knowledge itu bisa mereka lakukan di Indonesia. Bagaimana dia berlatih, mental trainingnya bagaimana dia bermain, mental pertandingannya bagaimana, baik di dalam lapangan, di luar lapangan. Mudah-mudahan itu akan mempengaruhi knowledge-nya ini bisa mentransfer ilmu ke pemain-pemain lokal di sekitarnya gitu loh. Kita harapkan begitu, jangan sampai mereka terpengaruh dengan kondisi yang ada di Indonesia, jangan. Coach Neil Maijar, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Coach. Siap, terima kasih. Selamat malam.